Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini itu sedang viral yang namanya peluncuran kartu tani digital. Yang sebenarnya mungkin tujuan pemerintah dengan adanya kartu tani digital itu akan mempermudah. Tetapi pada prakteknya dan pada kenyataannya itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pemraktekan. Yang pertama, kesulitannya atau masalah-masalah yang pertama, tidak semua petani bisa menerima kartu tani atau tidak langsung diusulkan. Itu permasalahan yang pertama. Jadi biasanya kalau persyaratannya kan harus mengikuti kelompok tani untuk mendapatkan kartu tani digital. Tetapi kan banyak juga, lebih dari 50% petani, 70% petani lah bisa dikatakan itu nggak ikut kelompok tani itu loh. Alasannya macam-macam kenapa nggak ikut kelompok tani. Bisa karena tidak suka dengan pengurusnya, bisa karena biasanya di kelompok tani itu kan ada iuran macam-macam terus nggak punya duit untuk iuran, bisa karena kelompok taninya yang nggak maju atau pengurusnya nggak maju, atau bisa juga pengurus taninya yang korupsi gitu. Karena korupsi di tingkat bawah ini memang tidak terjangkau oleh hukum gitu ya. Itu yang salah satunya kenapa nggak ikut kelompok tani. Itu juga menjadi permasalahan sehingga tidak mudah seseorang untuk bisa mendapatkan kartu tani. Yang kedua, subsidi kartu tani subsidi pupuk yang ada di kartu tani itu dibatasi dengan jumlah yang sudah ditentukan gitu ya. Ada yang cuma dapat 1 kuintal, ada yang sampai dapat 1 ton, ada juga yang sampai dapat lebih dari 1 ton gitu, tergantung jumlah luas tanahnya gitu kan. Tergantung luas tanahnya. Tetapi pada prakteknya kan masih lebih banyak petani yang tidak memiliki kartu tani daripada yang memiliki kartu tani itu. Nah, dari situ itu timbul yang namanya korupsi gitu. Jadi yang harganya seharusnya sekian gitu ya. Kalau di sini gitu ya, itu kan ada 3 harga. Kalau tempat saya itu ada 3 harga. Yang pertama itu harga untuk satu karungnya Posca gitu ya, subsidi Posca untuk 1 karungnya Posca di sini itu ada yang harga 117.000 tuh. Ada yang harga 120.000. Nah, petani tidak bisa milih karena sudah dipatok. Ini desa ini belinya ke sini, ke penjual ini. Desa ini belinya ke penjual ini. Nah, petani itu nggak bisa memilih yang itu. Kalau petani bisa memilih, tentu saja akan memilih yang harga 117.000. Tetapi yang harga 117.000 kan bukan wilayahnya dan bukan desanya gitu kan. Jadi nggak bisa pilih di situ. Bisa belinya di harga yang 120.000. Ada juga yang sistemnya begini. Jadi sistemnya itu kecurangan yang dilakukan oleh pedagang itu gini. Jadi kita kan menyodorkan kartu tani supaya digesek gitu kan. Nah, saat digesek itu di ACC-nya kita kan nggak tahu. Entah itu di ACC 1 karung atau 2 karung atau 3 karung. Tapi sementara kita membelinya hanya butuh 1 karung sumpamanya gitu. Terus di ACC 2 karung gitu kan. Di ACC 2 karung. Itu nanti yang 2 karung, yang 1 karung kita beli, yang 1 karung dijual ke orang lain. Dan dengan harga 150.000 per karung. Itu disebutnya itu karena nanti kan yang beli itu kan tidak punya kartu tani ya, tidak memakai kartu tani, beli langsung itu disebut eceran. Nah, eceran itu 150.000 per karung. Jadi mahal banget. Jadi di situ itu prakteknya seperti itu gitu. Udah dibatesin, maksudnya dibatesin, terus kalau kita kurang itu malah jadi kekurangan pupuk malah jadi sebagai tempat korupsi.
Nah, pengawasannya gitu kan dari Kementan atau dari kepolisian apa, pengawasannya itu tidak sampai ke masyarakat bawah, tidak sampai ke pengecer itu loh. Mereka itu tidak memiliki pengawasan yang sampai ke situ. Gitu. Kenapa gitu kan? Seharusnya kartu tani ini lebih di ini lagi, lebih di Jawa Tengah ini daerah Jawa Tengah yang sudah praktek sekian tahun gitu kan, yang baru peluncurannya itu Presiden Jokowi meluncurkan kemarin tanggal 11 Februari 2023, 10 Februari atau 9 Februari 2023. Kalau di Jawa Tengah sudah beberapa tahun ini, udah sekitar 4 tahunan apa 5 tahunan untuk daerah Jawa Tengah tentang kartu tani ini. Jadi dengan adanya kartu tani, bukannya petani dibantu atau bukannya merasa petani terbantu, malah justru petani di sini itu merasa semakin sulit dengan adanya kartu tani. Mohon pihak pemerintah melakukan evaluasi lagi bagaimana supaya petani terbantu sampai tingkat dasar. Maksudnya sampai memang berkata memang harus sampai per individu gitu loh. Ya, jangan hanya sampai tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan gitu, harus sampai tingkat per individunya begitu. Pihak PPL itu memang ibarat kata harus absen dari rumah ke rumah, dari satu orang ke orang lain gitu loh. Siapa yang petani dan siapa yang tidak itu harus benar-benar didaftar. Itu kalau memang program ini mau digalakan, itu baru mungkin bisa membantu gitu loh. Gitu. Gini aja ya, di daftar kartu petani kan jumlah pupuknya kan tidak full satu karung gitu kan ya. Ada yang tidak full satu karung. Kalau full satu karung kan itu 50 kilo, tapi ada yang hanya mendapatkan jatah 40 kilo, nah gitu kan. Nah, saat kita membeli 40 kilo, yes, karena satu karung itu 50 kilo, tapi kita membeli kartu dengan pupuk 40 kilo tadi, kartu tani kita betul digesek. Tetapi harganya yang 40 kilo yang seharusnya itu 100.000 atau berapa ya, 120 dibagi 5 berarti 100.000 itu tetap harus bayar di angka 150 dibagi 5 berarti 120.000 begitu loh, karena jatuhnya nanti setiap per 10 kilo kan 30.000, tetap harus bayar segitu. Tidak membayar 100.000 tapi membayar 120.000, seakan-akan sama kita membeli dengan satu karung 50 kilo padahal kita cuma hanya membeli 40 kilo. Nah, penjual itu tidak mau yang seperti itu, karena kalau kita membelinya 40 kilo, penjual itu merasa ribet gitu loh. Membuka karung harus dikurangi 10 kilo kan gitu. Jadi ribet di situ. Nanti harus menyediakan kemasan untuk yang 10 kilo itu lagi. Itu enggak mau. Kalau mau 40 kilo maka harganya harus beda gitu. Padahal kita memang betul-betul membeli dengan kartu tani. Kalau yang membeli tidak dengan kartu tani gitu kan tetap ada tuh kecurangan, yang membeli tidak pakai kartu tani. Itu memang satu karungnya itu kalau di sini tuh ada yang di harga 150.000 gitu. Itu kecurangan di sini. Jadi banyak sekali kecurangan di kartu tani. Selama ini tidak diperbaiki, saya merasa tidak ada yang perlu dibanggakan dari yang istilahnya kartu tani, karena hanya mempersulit kartu tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.